Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di channel KP Kapul 87. Lagi-lagi bersama saya Ari di sini. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Dan kali ini kita akan menceritakan sebuah film yang berjudul Plane yang dirilis awal tahun 2023 kemarin. Tak pernah mungkin kita terbayangkan bagaimana rasanya menjadi seorang penumpang pesawat yang mengalami turbulensi dan harus mendarat di sebuah pulau terpencil. Belum lagi tidak ada yang pernah tahu apa saja yang ada di dalam pulau tersebut. Apakah sesuatu yang sangat menakutkan seperti hewan-hewan buas, bahkan mungkin makhluk tak kasat mata, atau sekelompok penjahat? Kita tidak pernah tahu. Film ini menceritakan sebuah kejadian jatuhnya pesawat yang mengalami turbulensi dan sejumlah kerusakan hebat terhadap bagian mesin oleh karena tersambar petir, sehingga menjadikan pesawat itu terjun bebas dari ketinggian menuju daratan. Nah, sebelum kita lanjut ke cerita filmnya, saya umumkan sedikit bahwa yang tidak suka spoiler, mending jangan nonton video ini. Sekarang juga silakan skip. Dan bagi yang suka cerita film, nah, Anda berada pada channel yang tepat. Dan mari kita bersama-sama rapatkan barisan. Ayo kita saksikan cerita film yang sebentar lagi akan kita ceritakan. Film dimulai dari keberangkatan sebuah pesawat komersil menuju Filipina. Pesawat ini dikendarai oleh satu pilot bernama Brody Torrance yang diperankan oleh Gerard Butler, satu kopilot bernama Dale, tiga pramugari, dan sejumlah penumpang reguler. Kemudian seorang tahanan penjara yang harus diekstradisi yang kebetulan dari Indonesia katanya guys, untuk dibawa ke Filipina. Awalnya pesawat lepas landas dan sangatlah dalam keadaan baik. Sampai-sampai sang pilot membawa mereka menuju ketinggian 30 sampai 40 ribu kaki. Namun naas saat setelah 19 menit mengudara, di tengah perjalanan, tiba-tiba badai datang dan membuat pesawat mengalami turbulensi sampai tersambar petir. Pesawat kemudian harus mengalami kerusakan di sejumlah bagian mesin, bermula dari matinya sistem kelistrikan. Bayangkan guys, apa yang terjadi jika kita berada di dalam pesawat itu? Tak ada komunikasi dari sang pilot. Sebenarnya apa yang sedang terjadi dan bagaimana nasib kita setelah itu? Kondisi kabin pesawat seketika gelap. Tidak ada listrik sedikit pun di mana saat itu penerbangan dilakukan pada malam hari pula. Dan situasi berlanjut mencekam dengan bergetarnya seluruh bagian pesawat akibat turbulensi. Sehingga salah seorang pengawal dari seorang tahanan pun harus mati seketika saat akan mengambil handphonenya yang terjatuh akibat getaran hebat di dalam kabin pesawat itu. Kemudian seorang pramugari pun juga ikut meninggal dunia sesaat akan membantu polisi yang mengawal tahanan tersebut. Ketegangan masih berlanjut guys, saat kapten pilot mengetahui dari co-pilotnya bahwa cadangan listrik akan segera habis. Dan ia tahu waktunya tak banyak sampai pesawat harus kehilangan tenaga listrik dan akan jatuh bebas dari udara. Badai tak kunjung berhenti, kondisi pesawat pun semakin memburuk. Sang kapten hanya memiliki waktu 10 menit sampai sisa cadangan listrik pada baterai kelistrikan di pesawat itu akan habis. Dalam waktu sesingkat itu, sang kapten memerintahkan co-pilotnya untuk menghitung mundur waktu dalam 10 menit. Dan setiap menitnya ia harus melapor ke pusat penerbangan atau ATC untuk mendapatkan bantuan. Tanpa bantuan navigasi apapun, pesawat kemudian berangsur-angsur turun dari ketinggian 40.000 kaki.
dan segera mencari tempat mendarat yang dikira-kira aman. Dalam situasi genting, sang pilot akhirnya memutuskan untuk mendaratkan pesawatnya di laut, guys. Namun sebelum mendaratkan pesawatnya di laut, akhirnya ia dan co-pilotnya pun melihat ada sebuah pulau tak jauh dari sana. Pesawat pun kemudian terpaksa harus mendarat di sebuah pulau terpencil itu yang diperkirakan sebagai Pulau Jolo di Filipina. Ketegangan kemudian terjadi kembali saat pesawat harus kehilangan daya dorong karena seluruh sistem mesin pun telah mati. Dengan pengalamannya sebagai kapten pilot, akhirnya pesawat pun dapat mendarat dengan mulus di sebuah jalan di pulau tersebut dengan keadaan yang sangat memprihatinkan. Setelah mendaratkan pesawatnya dan tak ada sedikit pun bagian dari pesawat yang meledak, sang kapten pilot pun meminta untuk seluruh penumpangnya keluar dari sana dan menyelamatkan diri. Karena kondisi pesawat masih sangat panas saat ini dan masih terdapat bahan bakar pada saat itu, bisa saja pesawat tiba-tiba meledak karena kesalahan sistem. Setelah turun dari pesawat, sang kapten pilot akhirnya memutuskan untuk mencari bantuan atau mencari radio terdekat untuk dapat meminta bantuan evakuasi dari pulau tersebut. Bahkan dengan melihat peta pun mereka tidak mendapatkan petunjuk apapun bahwa mereka saat ini terdampar di pulau apa. Mereka tak tahu sedikit pun tentang pulau itu. Hanya saja co-pilot dengan pengalaman membaca petanya memberikan anggapan kepada sang kapten bahwa sepertinya mereka sedang berada di sebuah pulau terpencil di perbatasan Manila. Begitu katanya. Lalu sang kapten kemudian meminta pertolongan kepada seorang tahanan ekstradisi itu untuk menemaninya saat pergi mencari bantuan. Pria itu bernama Gasper yang diperankan oleh Mike Colter. Ia adalah seorang penjahat dengan kasus pembunuhan yang tertangkap di Bali, Indonesia. Namun Gasper inilah yang kemudian dalam film ini akan membantu proses evakuasi para penumpang nantinya. Singkat cerita, akhirnya mereka menemukan sebuah bangunan tak berpenghuni, dan di sana sang kapten akhirnya menemukan sebuah telepon. Namun sayang, sebelum selesai berkomunikasi ke pusat bantuan, sang kapten kemudian diserang oleh seseorang dengan senjata lengkap. Beruntung ia kemudian dapat menyelamatkan diri setelah bertarung one by one dengan orang tersebut. Dan kemudian sisanya diselesaikan oleh Gasper. Mereka kemudian melanjutkan perjalanan, namun sebelum keluar dari bangunan itu, sang kapten menemukan sebuah ruangan dengan kamera perekam video di sana. Terlihat di sekitar video tersebut darah yang berceceran, dan kemudian Gasper lanjut membuka isi dari video-video rekaman di dalam kamera tersebut. Begitu kagetnya sang kapten, ternyata video-video itu menggambarkan keadaan tawanan dari para militan yang disandra untuk meminta tebusan. Dan mereka pun tak segan-segan membantai tawanannya jika saja kehendak mereka tidak dituruti. Melihat itu, sang kapten dan Gasper pun bergegas kembali ke pesawat karena kapten sangat khawatir jika para penumpangnya bisa saja disatroni oleh para militan itu. Namun benarlah guys, ternyata beberapa orang dari kelompok para pemberontak militan itu ternyata ada yang melihat sebuah pesawat terbang sangat rendah pada saat itu dan segera melaporkan kejadiannya ke kepala kelompok militan yang bernama Datuk Junmar. Singkat cerita, sang kapten yang kembali menuju pesawat kemudian harus terhenti
Karena di sana pasukan militan ternyata telah terlebih dahulu sampai dan membunuh beberapa orang di sana karena tidak menuruti perintahnya. Suasana kembali mencekam, guys. Kali ini bukan lagi dari pesawat, melainkan dari todongan-todongan senjata dan kapanpun mereka dapat terbunuh. Lalu kemudian akhirnya mereka dibawa ke markas para militan dan akan menjadi tawanan mereka. Tentu saja sang kapten tidak tinggal diam. Dengan dibantu oleh Gasper, akhirnya sang kapten menemukan tempat persembunyian para militan. Di sisi lain, pemilik maskapai yang pesawatnya dibawa oleh Kapten Torrance telah mencari keberadaan pesawat dan seluruh penumpang pesawat. Ia kemudian dibantu oleh seorang spesialis strategi perusahaan dan penanggulangan krisis yang paham tentang penerbangan yang bernama David Scardell. Berbekal telepon darurat dari sang kapten tadi, akhirnya mereka dapat menemukan posisi pesawat yang terletak di Pulau Jolo, Filipina. Dari situ, David Scarsdale kemudian memerintahkan beberapa orang anak buahnya untuk segera ke lokasi jatuhnya pesawat tersebut untuk kemudian menemukan seluruh penumpang pesawat itu. Lanjut ke sang kapten dan Gasper yang kemudian menemukan posisi markas para militan dan melihat para awak dan penumpang pesawatnya berada dalam sebuah ruangan penyanderaan. Kemudian terlihat Datuk Junmar dan anak buahnya memaksa beberapa orang tawanannya untuk mengatakan asal tempat mereka domisili saat ini ke hadapan sebuah kamera. Itu dilakukan untuk membuat sebuah video yang lagi-lagi video itu akan dikirimkan ke negaranya masing-masing agar mereka mendapatkan uang tebusan. Lanjut ke sang kapten dan Gasper yang dengan sangat hati-hati kemudian menyusup masuk ke markas militan itu. Satu persatu anggota militan yang berjaga di sana dilumpuhkan oleh mereka, sampai akhirnya mereka dapat mengeluarkan para tawanan. Sang kapten memerintahkan para penumpangnya untuk segera naik ke sebuah bus agar dapat kabur dari sana. Saat akan menaiki bus itu, Gasper yang berjaga-jaga di sana melihat sekelompok orang militan yang sedang berjaga-jaga di jalan tempat mereka akan melarikan diri menaiki bus itu. Saat ini tidaklah tepat waktunya bagi kita untuk kabur dari sini, karena terlalu banyak anggota militan yang sedang berjaga-jaga di jalan, kata si Gasper. Menunggu bukanlah ide baik saat itu, karena bisa saja mereka akan ketahuan jika terlambat untuk kabur dari sana. Akhirnya dengan jiwa patriot yang dimiliki oleh sang kapten, dia kemudian berencana untuk menyerahkan dirinya saja sebagai pengalihan gitu dari pasukan militan agar para penumpangnya dapat kabur dari sana menggunakan bus. Lalu sang kapten akhirnya pergi menyerahkan diri kepada para militan. Di sana ternyata sang kapten menjadi bulan-bulanan anggota militan itu. Mendengar kehebohan di luar, pemimpin dari anggota militan pun keluar dari tempat persembunyiannya dan ikut menghajar sang kapten. Sang Datuk Junmar tertawa mendengar perkataan sang kapten untuk dapat melepaskan para tawanannya. Saat itu sang kapten berkata, "Tolong lepaskan kami semua, karena sebentar lagi para anggota militer Manila akan menyelamatkan kami semua." Mendengar apa yang dikatakan sang kapten, sang Datuk pun kemudian tertawa geli, karena mustahil untuk itu terjadi. Datuk tahu bahwa tak akan ada seorang pun yang berani masuk ke Pulau Jolo itu. Setelah mendengar perkataan dari sang kapten, Datuk Junmar pun kesal dan segera memerintahkan anak buahnya untuk membunuh sang kapten. Namun sebelum sang kapten dibunuh,
Kemudian datanglah sekelompok anggota bantuan yang dikirimkan oleh David Scardell ke sana dan selamatlah sang kapten dari kematian. Para militan bersenjata digempur habis-habisan oleh pasukan penyelamat ini, sehingga menewaskan banyak dari anggota militan itu. Tak dapat menghadapi pasukan militan yang terlalu banyak, kemudian sang kapten dan kelompok penyelamat segera menyelamatkan para penumpangnya kembali ke pesawat. Dan di sana mereka kemudian harus masuk ke pesawat kembali guys, karena sang kapten mempunyai inisiatif untuk segera membawa mereka lari dari pulau militan itu. Sang kapten mengatakan mereka tidaklah akan aman jika mereka masih berada di sana saat menunggu tim evakuasi datang. Karena kedatangan tim evakuasi tersebut masihlah membutuhkan waktu sehari semalam alias 24 jam. Beruntung saja sang kapten, ternyata pesawat sudah dalam keadaan ready kembali untuk diterbangkan. Karena sebelumnya telah diperbaiki oleh co-pilot saat ia harus mencari bantuan setelah pesawat jatuh. Satu persatu kemudian penumpang masuk ke dalam pesawat dan tim penyelamat menunggu di luar untuk berjaga-jaga. Di kabin pilot, sang kapten bergegas untuk dapat menerbangkan pesawatnya. Namun sayang sebelum pesawat dapat diterbangkan, pasukan dari Datuk Junmar pun sampai di sana dan kembali memberondongi mereka dengan tembakan. Tim penyelamat dan Gasper saat ini masih di luar untuk memberikan perlawanan kepada militan agar mereka dapat terbang setelah pesawat ready. Satu persatu anggota militan tewas seketika dihajar oleh peluru dari para anggota tim penyelamat dan Gasper, dan sampailah pesawat pada posisi siap lepas landas. Seluruh tim penyelamat harus segera masuk sebelum pesawat terbang. Tidak dengan Gasper. Sang tahanan ini kemudian memutuskan untuk tidak naik pesawat karena ingin melarikan diri dengan ribuan dolar yang didapatkannya di dalam sebuah tas yang dibawa oleh tim penyelamat saat akan mengambil amunisi senjata. Kemudian di saat pesawat akan lepas landas, beberapa dari anggota Datuk Junmar terus memberondongi pesawat agar tidak dapat terbang. Namun usaha mereka sia-sia. Para anggota tim penyelamat terus memberikan perlawanan. Dan sampailah Datuk Junmar, sang kepala anggota militan yang harus turun tangan untuk menghentikan pesawat itu. Ia tepat berada di hadapan pesawat saat ini, memegang sebuah basoka. Namun sayang, pada akhirnya pun ia harus tewas terlindas ban pesawat. Sang pilot pun akhirnya keluar dari pulau tersebut. Namun perjuangan belumlah berakhir. Pesawat terbang dengan sangat rendah, kurang lebih 400 kaki dari permukaan bumi. Salah satu mesin pendorong sebelah kanan pesawat pun terbakar dan akhirnya harus dinonaktifkan. Mereka terbang dengan keadaan sangat emergensi saat ini. Namun sang pilot terus mengusahakan agar pesawat keluar dari pulau tersebut dan akhirnya sampailah mereka ke sebuah pulau tak jauh dari sana. Beruntung kemudian tim ATC yang dihubungi dari radar pesawat memberikan arahan agar sang kapten segera mendaratkan pesawatnya di landasan pacu yang ada di pulau tersebut. Saat ini kembali mereka harus dihadapkan dengan ketegangan demi ketegangan di dalam pesawat guys. Dan akhirnya sang kapten pun dapat mendaratkan pesawatnya dengan baik di sana. Walaupun dengan kondisi pesawat yang sangatlah tidak layak untuk diterbangkan. Wow, itulah ekspresi saya saat menonton film ini guys. Takjub dan bercampur ketidakpercayaan karena sangatlah mustahil jika ini terjadi. Tapi itulah ending dari film ini guys. Aksi sang kapten pilot sangatlah kontras terekspos dalam film ini. Ya, begitulah kira-kira. Kemungkinan sang sutradara sepertinya memang ingin menonjolkan aksi heroik dan tanggung jawab seorang pilot terhadap penumpangnya. Sampai-sampai akting dari berbagai para pembantu pun tidak terlalu dominan terlihat kecuali sang tahanan Gasper, yang akhirnya dapat membantu mereka dalam keadaan sulit di pulau militan itu. Seperti itulah cerita film kita kali ini guys. Semoga yang suka cerita film dapat terhibur ya guys.
Dan yang nggak suka spoiler, mending dari awal jangan buka video ini, karena video ini full mengandung spoiler. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat sehingga dapat melanjutkan hari demi hari penuh dengan keceriaan. Jangan lupa subscribe, like, dan komen yang baik-baik ya guys. Saya akhiri dan sampai jumpa di alur film selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.